Arsenal senang bukan kepalang, Chelsea merana nggak ketulungan. Dalam sebuah wawancara, Thiago Silva menyebut bila kepergian Jorginho ke Arsenal sangat mengejutkan. Dia merasa bahwa Chelsea telah kehilangan sosok berkelas seperti Jorginho. Lebih lanjut, Thiago Silva menambahkan, bila Jorginho adalah sosok pemimpin sejati yang sering membagikan hal-hal positif di ruang ganti. Setelah sekitar 4,5 tahun menghabiskan waktu di Chelsea, Jorginho resmi pergi. Dia memilih Arsenal sebagai destinasi terbaik. Tak ada benci yang ditinggalkan, hanya sederet kenangan yang barangkali membuat penggemar Chelsea sulit merelakan. Apakah Jorginho akan menyelesaikan masalah di lini tengah Arsenal? Seperti yang dikatakan Mikel Arteta, lini tengah Arsenal memang diambang kehancuran. Bukan semata-mata karena permainan yang tak sesuai harapan, melainkan juga badai cedera yang bisa saja jadi penghalang untuk meniti tangga juara. Mohamed Elneny mengalami cedera lutut parah. Sementara itu, Albert Sambi Lokonga belum tampil meyakinkan usai diplot sebagai deputi Thomas Partey. Maka Arteta tak ragu untuk menyekolahkannya lebih dulu ke Crystal Palace. Lalu ada Thomas Partey yang jadi andalan, malah diharuskan menepi usai terkena cedera. Memang masih ada nama lainnya, namun itu tidak menjadi jaminan bagi lini tengah Arsenal untuk tampil konsisten. Melihat permasalahan itu, Jorginho disebut sebagai solusi terbaik untuk memegang kontrol lini tengah Arsenal. Meski tidak bisa juga disebut sebagai poros permainan tim, Jorginho sewaktu di Chelsea telah membuktikan kalau dia adalah pemain yang sering mendapatkan bola dan akan segera menuangkannya ke dalam irama permainan tim. Dia seringkali mengalirkan bola ke arah yang tepat hingga memudahkan pemain lain untuk menciptakan peluang. Jorginho adalah pemain yang sangat pandai menguasai bola. Cukup alirkan saja bola kepadanya, maka dia akan menjaganya dengan baik dan sulit bagi pemain lawan untuk merebutnya. Satu kekurangan Jorginho bila dibandingkan dengan Moises Caicedo yang sempat jadi buruan Arsenal, mungkin adalah pemain berkebangsaan Italia itu bukanlah tipe penghancur di lini tengah. Peran Jorginho lebih ke distributor bola dan pengatur ritme permainan agar lebih efektif. Maka dari itu, menurut De Roche dari The Athletic, penandatanganan Jorginho untuk jangka pendek sudahlah tepat. Karena untuk tahun-tahun berikutnya, Arsenal masih memiliki kesempatan untuk mendatangkan Declan Rice atau bahkan Moises Caicedo. Namun meski dari gaya bermain Jorginho tidaklah setipe dengan Moises Caicedo yang bisa memberi perkembangan di lini tengah Arsenal, dia punya sejumlah catatan yang lebih baik. Sejak musim 2021-2022, Jorginho telah menciptakan sebanyak 34 peluang bersih, sementara Caicedo cuma mentok di angka 24. Kemudian, Jorginho telah melepas sebanyak 2.761 umpan dengan rataan 69,8 umpan per 90 menit. Di mana Caicedo hanya 1.341 dengan rataan 53,1 per 90 menit. Dengan kemampuan membaca pergerakan rekan setim, Jorginho menjadi salah satu gelandang terbaik dengan akurasi operan yang mencapai 88%. Sementara itu, akurasi umpan Caicedo berada di angka 87%. Dengan melepas umpan ke sepertiga akhir, Jorginho telah mencatatkan rata-rata 20,4 per pertandingan. Sementara itu, Caicedo hanya mengoleksi 14,5 umpan per laga.
Meski Jorginho bukanlah tipe gelandang penghancur, dia tetap mampu lakukan rata-rata 2,7 tackle per laga. Dengan nama Caicedo juga memiliki catatan yang sama. Ketika menyoal tentang kemenangan penguasaan, Jorginho unggul di angka 8,3 per laga. Untuk Caicedo, dia cuma catatkan 6,7 per laga. Saat berbicara tentang perbandingan Jorginho dengan Thomas Partey, maka ini bisa dibilang seimbang. Namun, Jorginho punya catatan yang lebih baik di musim 2022-2023 ini. Dalam hal total tackle yang dilakukan, intersepsi, hingga ball recovery. Dengan kelebihan serta keistimewaan yang dimiliki masing-masing pemain, akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa ketika dua nama tersebut berada dalam satu permainan yang sama. Apa skema yang cocok bagi Arsenal dengan nama Jorginho? Untuk menjaga asa Arsenal dalam meraih gelar juara pada musim ini, terdapat setidaknya dua skema yang terbilang cocok dengan nama Jorginho di dalamnya. Pertama adalah 4-2-3-1. Sebagai double pivot tanpa kehadiran Thomas Partey, Jorginho sangat mungkin dipasangkan dengan Granit Xhaka yang tampil dalam 19 pertandingan pada kompetisi musim ini. Dalam skema tersebut, Jorginho kemungkinan bakal mengambil peran lebih dalam untuk melindungi lini belakang dan melepas umpan di areanya sendiri. Lalu Arsenal juga seharusnya bisa memiliki lebih banyak penguasaan bola. Kemudian seperti yang memang sudah jadi keahliannya, ex-bintang Napoli ini tentu tak akan kesulitan ketika harus mendistribusikan bola ke para pemain depan. Dalam hal ini, peran Jorginho di lini tengah akan sangat terbantu dengan kreativitas yang dimiliki Martin Odegaard. Kedua pemain itu dipercaya akan memainkan kerjasama yang baik ketika memiliki banyak opsi untuk memulai serangan dari sisi lapangan yang diisi oleh Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Atau mereka juga bisa mengirim umpan langsung ke depan yang dihuni oleh Eddie Nketiah. Masih tanpa Thomas Partey, skema berikutnya adalah 4-3-2-1. Dengan nama Jorginho berperan sebagai gelandang bertahan di belakang dua gelandang tengah yang akan sangat cocok diisi oleh Granit Xhaka dan Martin Odegaard. Dengan skema tersebut, Jorginho barangkali memiliki lebih banyak ruang untuk dieksploitasi. Dan seperti biasa, kehebatannya dalam menguasai bola masih akan sangat diandalkan pada skema ini. Arsenal tak perlu khawatir dengan kekuatan di lini tengah karena Jorginho juga pandai mendikte tempo permainan. Skema seperti ini akan mengingatkan kita tentang Jorginho yang kalah bermain untuk Napoli. Berduet dengan pemain bertipe breaker seperti Alan dan sosok kreatif seperti Marek Hamsik. Pelatih Mikel Arteta sangat pandai dalam memaksimalkan bakat pemainnya. Apalagi dia sangat menyukai Jorginho. Jadi, buat penggemar Arsenal, buang jauh-jauh rasa khawatir terhadap hasil yang akan diterima Arsenal ketika tim memiliki pemain berkelas seperti Jorginho. Terlebih pengalaman dan mentalitas juara yang telah ia bangun sejak lama akan sangat berpotensi menjadikan ruang ganti Arsenal penuh dengan aura positif.